Saat market sedang merah atau market sedang turun, maka ada banyak food yang akan bertebaran yang akan membuat Anda mengalami kerugian. Kalau Anda ngerti bagaimana cara menghadapi food ini dan Anda ngerti logikanya, maka seharusnya Anda tidak akan mengalami kerugian walaupun market juga sedang merah. Di video ini teman-teman, kita akan membahas tentang food dan saya akan memberikan logikanya, pemahaman buat Anda, supaya Anda bisa terhindar dari food dan mengalami kerugian. Karena banyak sekali orang mengalami kerugian akibat food ini. Jadi kalau Anda tidak mau kehilangan banyak uang, ya Anda harus tonton video ini sampai selesai, karena akan saya jabarin secara logikanya kepada Anda, supaya Anda terhindar dari kerugian-kerugian ini. Tapi saya mau disclaimer dulu kepada Anda di depan, kalau apapun yang saya jelaskan tentang food ini semua berkaitan dengan spot market. Jadi buat Anda yang trade di future market, apa yang akan saya katakan ini tidak akan berlaku. Dan yang kedua adalah, buat Anda yang trading di aset-aset yang high risk, beresiko, ya seperti meme coin atau meme coin yang kapitalisasinya tidak besar, maka ini juga tidak akan berlaku buat Anda. Karena ini berlaku untuk big asset atau aset-aset yang memang punya kapitalisasi yang besar. Jadi kalau misalnya Anda trade di meme coin yang kapitalisasi rendah, maka video ini juga tidak akan berlaku untuk Anda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam list apa yang akan saya jelaskan tentang food ini, teman-teman, kita tonton dulu video yang satu ini. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan dulu kepada Anda semuanya. Ya, kalau Anda nonton video ini sampai dengan selesai, ini ada pertanyaan saya di depan. Kenapa Anda bisa mengalami kerugian? Anda bisa mengalami kerugian itu adalah karena Anda menjual aset pada saat harganya sedang turun. Sesimpel itu, ya. Dan again teman-teman ya, kita bicara tentang spot market dan juga big asset. Jadi kalau Anda bisa trading di future market dan juga trading di meme coin yang kapitalnya rendah, maka ini tidak menjadi bagian untuk Anda. Ya, jadi saya akan bahas hanya dari sisi spot market dan juga dari sisi big asset. Nah, kalau Anda trading di spot market atau Anda memang khusus trading yang bagian spot market dan juga big asset, maka saya mau tanya kepada Anda, kenapa Anda bisa rugi?
Anda rugi itu karena harga yang Anda jual itu di bawah dari harga yang Anda beli. Sesimpel itu. Ya, itu karena Anda ketakutan, dan ketakutan harganya tidak bisa kembali, ketakutan karena harganya akan semakin turun, sehingga Anda mengalami nilai kerugian yang lebih besar. Padahal mindset yang pertama, teman-teman, ya, mindset yang pertama adalah ketika Anda membeli sebuah aset, ketika Anda tidak jual asetnya, Anda itu sebenarnya belum mengalami kerugian secara real. Ya, kerugian Anda hanya bersifat nilai saja. Tapi ketakutan Anda adalah ketika aset itu tidak bisa naik harga. Ya, makanya kalau misalkan Anda sudah membeli aset-aset yang saya sebut dengan big asset, sebenarnya Anda tuh tidak perlu terlalu khawatir dan jangan terkena FUD. Ya, memang saya tahu manusia itu paling enak bermain dari sisi psikologinya. Kalau kita bisa berhadapan dengan orang dan kita bisa nyentuh dari sisi psikologinya, kita akan bisa membuat orang itu melakukan apapun yang kita inginkan. Contohnya, misalkan ketika kita menjual produk, kita sentuh dari sisi psikologinya, kita bisa sentuh bagian itu, maka kita bisa membuat orang itu jadi membeli produk kita. Ya, dan ya, inilah terjadi persis seperti yang ada di market. Terus ada 3 poin yang teman-teman yang saya pengen bahas kepada Anda, dan mudah-mudahan 3 poin itu bisa membukakan pikiran Anda secara logika maupun secara psikologi, karena kalau Anda ngerti ini, Anda bisa terhindar dari FUD, dan Anda bisa terhindar dari kerugian. Yang pertama adalah Anda harus ngerti bagaimana caranya big money, big player itu merugikan Anda. Kalau kita bicara dunia finansial seperti ini, teman-teman, itu cuma ada dua saja yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah dari sisi kekuatan ekonomi, yang kedua dari sisi kekuatan politik. Ya, cuma 2 ini aja. Ya, kalau kita bicara yang pertama dari sisi kekuatan ekonomi, kita sedang berbicara orang-orang atau instansi atau badan-badan yang punya uang yang sangat besar dan sangat banyak. Banyak di sini mungkin udah triliunan, ribuan triliun mungkin. Ya, saya nggak bisa jabarin secara detail. Intinya adalah, ya, mereka yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang berpengaruh dalam hal politik, ya, yang bisa menciptakan sebuah berita, lalu menggiring berita untuk menuju ke suatu hal yang mereka inginkan. Dalam hal ini kita bicara FUD atau FOMO, teman-teman. Ya, jadi 2 hal ini, ya. Nah, 2 hal ini juga yang bisa manipulasi market. Dan ya, mereka harus melakukan itu supaya mereka untung dan Anda mengalami kerugian. Kita bicara dulu misalkan dari big player yang sengaja dari sisi ekonomi dulu, ya. Jadi kalau teman-teman tahu ada istilah bandar, ya, bandar ini adalah orang-orang yang mereka tuh bisa menggerakkan market seperti itu, yang bisa manipulasi market dengan cara, misalkan contoh ya, ketika mereka ingin membuat market ini naik, segampang mereka membeli, teman-teman, ya. Mereka membeli, mereka masuk posisi long, ya, atau mereka membeli dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ketika mereka membeli dan posisi long dalam jumlah yang sangat besar, itu akan menciptakan news atau informasi, ya, yang akan tersebar di sosial media. Dan ya, retail market kan akan membaca itu, akan mengetahui itu, sehingga yang tercipta adalah apa? FOMO. Ya, jadi mereka akan ikutan membeli karena big player membeli. Jadi orang akan ikutan membeli. Padahal big player itu membelinya di harga di bawah mereka yang mereka beli. Jadi contohlah kita bicara ya, misalnya kita bercontoh Bitcoin aja ya. Jadi kalau kita bicara big player, mereka akan masuk di harga Bitcoin yang semurah-murah mungkin. Sebisa mungkin, semurah-murah mungkin dalam jumlah yang sangat besar. Walaupun sebenarnya ini tidak bisa diambil langsung satu kesimpulan, tapi ya intinya big player akan seperti itu. Ya, mereka akan berusaha mendominasi, ya. Nah, mereka akan masuk, lalu akan memicu market itu mendapatkan informasi ini, dan orang-orang yang retail akan mulai masuk. Ya gitu ya, mulai melakukan pembelian, Anda dan saya juga akan ikut beli, dan sebagainya. Lalu terjadilah dorongan harga naik, dan orang-orang akan semakin FOMO, ya, semakin FOMO untuk melakukan pembelian. Untuk orang-orang yang sudah ngerti, sudah tahu tentang semua ini, dan ngerti tentang psikologinya, mereka ngerti kapan to exit. Tapi untuk mereka yang tidak ngerti, mereka akan terus beli, karena diiming-iming akan naik lebih tinggi lagi harganya. Dan ketika orang-orang pada beli, maka duit yang numpuk ini kan jadi banyak, teman-teman. Untuk bisa diambil duit ini, mereka melakukan posisi sebaliknya. Ya, big player itu akan melakukan posisi sebaliknya, yaitu dengan cara melakukan position sell. Nah, ketika position sell dalam jumlah yang lebih banyak daripada posisi buy, maka market akan turun. Nah, jadi FOMO-nya jadi hilang. Berikutnya muncul adalah FUD. Ya, dan FUD ini dibutuhkan oleh big player, dan FUD ini disebarkan oleh influencer.
Ya, influencer yang ada di sosial media dimanapun itu. Intinya penyebaran informasi. Nah, ketika food ini terjadi, orang-orang akan panik, teman-teman. Ya, jadi sebagian akan ada, kebanyakan lah, yang akan melakukan cut loss, yang tadinya mereka tidak rugi, jadi benar-benar rugi. Ya, tapi again ya teman-teman, saya sudah sampaikan di depan, ini tidak berlaku buat Anda yang trading di future market dan juga trading di meme coin yang kapitalnya itu sangat rendah. Saya bicara tentang spot market dan juga big asset. Ya, jadi kita harus setuju dulu dalam hal itu. Nah, jadi ketika flow terjadi, teman-teman, orang-orang akan menjual koin di bawah harga mereka beli. Dengan tujuan cuma satu, niatnya baik, yaitu semakin ruginya biar tidak terlalu banyak. Ya, tapi ya itulah yang dibutuhkan oleh big player. Ya, jadi dia akan membuat seperti itu supaya Anda jual rugi dulu. Ya, lalu ketika Anda rumah jual rugi, mereka akan masuk sedikit untuk dorong naik lagi. Nah, ketika mereka dorong naik, kita akan melihat itu sebagai tanda-tanda untuk market naik. Lalu kita akan masuk lagi. Ya, lalu dibikin jatuh lagi, teman-teman. Nah, ketika dibikin jatuh lagi, Anda cut loss lagi. Begitu yang terjadi. Ya, jadi kalau Anda lakukan seperti itu, dengan trading dengan food dan FOMO, maka Anda akan jadi korban untuk memberikan uang yang lebih banyak kepada big player ini. Ya, memang seperti itulah cara mainnya. Ya, nah ini kita belum bicara tentang future market yang orang-orang trading yang sering mengalami cut loss dan juga MC. Ya, kita tidak bicara itu. Tapi ya itu include juga sebenarnya teman-teman. Ya, jadi Anda harus tahu beginilah cara bermain dari big player. Kalau Anda tahu cara bermain big player seperti ini, bagaimana cara menghindarinya? Segampang Anda tidak menjual koin ketika harga turun. Segampang itu teman-teman. Berarti waktu tunggunya akan lebih lama dong? Ya, betul. Ya, dalam hal dagang teman-teman, kita bisa berasumsi, ya dalam hal dagang ya, Anda bisa analogikan trading di aset itu sama ada dengan trading pada dagang bisnis produk yang ada. Ya, produk yang ada itu teman-teman, ada barang yang dia bisa cepat keluar, kita sebut dengan barang yang fast moving, ada juga barang yang lambat keluar, kita sebut dengan barang yang slow moving. Nah, ketika harga sedang turun, maka yang sudah kita beli itu kita bisa anggap sebagai barang yang slow moving. Tapi kita bisa beli di bagian bawahnya, dan ketika dia naik, kita bisa menjualnya segera, dan itu kita bisa sebut sebagai barang yang fast moving, atau aset yang fast moving. Nah, segampang Anda berpikir begitu, segampang Anda menerapkan begitu, maka Anda tidak akan pernah mengalami kerugian, karena Anda tidak akan pernah menjual aset Anda di bawah dari harga yang Anda beli. Ya, oke, saya akan masuk yang kedua, ya, karena ini nyambung, teman-teman, ya. Yang kedua adalah, kita bicara tentang manusianya. Ya, manusianya dalam hal ini Anda, saya, dan yang lainnya, ya. Manusia ini ada dua tipe, teman-teman. Dua jenis tipe. Yang pertama adalah tipe short-term mindset, yang kedua adalah tipe yang long-term mindset. Yang paling banyak rugi di antara dua ini adalah tipe short-term mindset. Short-term mindset ini adalah orang-orang yang benar-benar FOMO dan food banget, ya, yang psikologinya sangat terganggu dengan FOMO dan food. Ya, yang mereka tuh trading, yang dimana untungnya dikit sudah diambil, ruginya dikit sudah di-cut loss, teman-teman. Ya, dan memang itu yang diajarkan oleh kebanyakan, ya. Jadi mereka trade dengan cara seperti itu. Padahal aset yang mereka beli ini punya potensi yang sangat bagus sekali. Tapi ya karena mungkin lingkungannya yang mengajarkan atau lingkungannya yang memberitahu seperti itu, akhirnya dia melakukan trading di spot market, di big asset dengan cara trading short term mindset. Di mana ketika dia beli harga turun, dia udah panik, dia udah mulai jual-jualin. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Yang kedua adalah yang long term mindset. Ya, long term mindset ini adalah orang-orang yang ngerti kalau aset yang mereka beli ini adalah aset yang besar. Nah, aset yang besar itu ada waktunya. Nah, ini nyambung ketiga, teman-teman. Saya akan langsung masuk yang ketiga, yaitu ada waktunya untuk food dan ada waktunya untuk FOMO. Ya, Anda harus tahu ya, di dunia ini semua itu berputar, teman-teman. Roda itu berputar. Ya, ada yang bilang kadang-kadang kita di bawah, tapi ada yang bilang juga kadang-kadang kita akan ada di atas. Jadi nggak selalu kita berada di posisi yang sama. Demikian juga dengan aset. Ya, kalau kita bicara big asset, big capital, ya, maka bakal akan ada yang namanya harga itu turun, bakal ada yang namanya harga itu naik. Jadi semua ada waktunya. Sekarang mungkin kita sedang masuk ke bear season. Ada waktunya kita akan masuk ke bull season. Dan ada waktunya lagi kita akan masuk ke bear season lagi, dan ada waktunya kita akan masuk ke bull season lagi. Kalau aset yang kita beli besar, dan aset yang kita beli ini adalah aset yang benar kita beli secara aset, bukan berjangka, maka Anda hanya perlu menunggu waktu sebenarnya. Ya,
Makanya trading yang benar itu adalah trading yang Anda punya mindset long term. Ya, again ke tipe manusia yang kedua yaitu long term mindset. Jadi kalau Anda sudah ngerti semua cara bermain dari big market, big player seperti itu, yang perlu Anda lakukan sebenarnya adalah Anda bisa mengatur semua keuangan Anda bisa sabar dengan waktu yang berproses, maka ketika Anda lewati itu semuanya, Anda tidak akan pernah mengalami kerugian Rp1 pun, karena pada endingnya, semua aset yang Anda beli di harga berapapun, itu pasti akan mengalami kenaikan. Again ya, big asset yang saya maksud. Ya, apalagi kalau Anda ngerti untuk analisa, Anda tahu bagaimana cara melihat capital dari sebuah aset, Anda tahu melihat bagaimana market cap dan juga volumenya, ya, dan Anda bisa menganalisa semua itu akan jauh lebih baik. Ya, jadi kenapa Anda rugi? Sesimpel ketika Anda menjual di bawah harga yang Anda beli. Ya, itu yang membuat Anda rugi. Dan Anda tidak sabaran. Ya, memang banyak manusia itu memang cenderung seperti itu. Banyak yang tidak sabaran. Banyak yang pengen instan kaya, makanya mereka trading menggunakan leverage, trading berjangka, dan akhirnya mereka justru bukan dapat untung lebih banyak, dan akhirnya rugi jauh lebih banyak. Jadi bagaimana cara Anda bisa untuk mendapatkan keuntungan dari aset yang Anda beli, terutama di spot market, ya, dan juga yang big asset tentunya, ya, Anda hanya perlu melakukan, menurut saya itu hanya 2 hal saja. Ya, yang pertama yaitu Anda mesti sabar dengan pergerakan aset. Ya, Anda harus tahu semua ada waktunya. Ada waktu dia food dan ada waktu yang dia FOMO. Yang kedua adalah Anda harus selalu ngerti bagaimana cara mengatur ya keuangan Anda. Kalau Anda dagang, Anda pasti harus belajar namanya mengatur keuangan supaya keuangan Anda jangan terlalu semuanya Anda habisin di depan. Istilahnya kalau bahasa orang itu adalah, kalau Anda misalkan mau berperang, jangan semua peluru Anda pakai di depan. Karena Anda tidak pernah tahu di belakang itu bakal terjadi seperti apa. Ya, dan kalau misalkan Anda tidak pernah tahu, lebih baik Anda cadangkan. Dengan Anda cadangkan, maka Anda punya peluru sisa yang bisa Anda pakai di saat-saat genting, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan ketika market itu sedang dipermainkan oleh big player, dan tidak sesuai dengan analisa kebanyakan orang, maka Anda masih punya namanya peluru cadangan yang siap untuk ditembakkan ketika harga-harga memang sudah dibikin jatuh sekali oleh big player seperti sekarang ini per tanggal 10 Maret 2025 ketika harga sedang dibikin runtuh seruntuh-runtuhnya oleh big player. Ya. Nah, jadi ketika Anda ngerti itu, maka yang perlu Anda lakukan cuma 2 hal aja. Yaitu pertama, siapkan cadangan. Yang kedua adalah bersabar, ya, karena pada dasarnya bisnis, apapun itu semua akan ada proses waktunya, tidak bisa instan. Kalau Anda misalkan orang yang pengen instan kaya, instan dapat duit, ya, Anda tidak akan bisa mendapatkan keuangan. Anda akan jadi korban yang akan memberikan uang kepada big player, ya, kepada orang-orang yang mendapatkan keuntungan, dan Anda akan ada orang-orang yang mendapatkan kerugian. Jadi itu aja dari saya teman-teman tentang food ini teman-teman ya. Intinya food ini akan membuat Anda punya mindset takut ya, sehingga Anda akan cenderung diinfluence oleh begitu banyak orang untuk melakukan satu posisi yaitu cut loss yang memang secara pesannya baik yaitu tidak rugi lebih banyak, tapi sebenarnya Anda rugi. Ya, mau dia rugi sedikit, mau dia rugi banyak, intinya Anda rugi dan Anda tidak mendapatkan keuntungan dari situ ya. Dan saya sudah lihat begitu banyak orang trading dengan cara begini, justru kalau kita bicara mayoritasnya rugi daripada untung. Ya, syukur-syukur kalau memang Anda benar-benar melakukannya tepat, ya. Tapi apakah cara Anda ini bisa untuk long term? Anda harus pertanyakan kembali cara Anda ini, ya. Kalau selama ini Anda sudah mencoba dan ternyata duit Anda bukannya bertambah dan semakin berkurang, berarti Anda perlu memperbaiki caranya atau memperbaiki cara berpikir Anda. Atau Anda harus tahu logikanya dan tahu psikologi bagaimana semua ini bekerja. Kalau Anda sudah tahu itu semuanya, saya yakin Anda akan bisa menghasilkan keuntungan, bukan lagi kerugian. Ya, again, waktu yang akan menentukan, jadi semua pasti akan berproses. Kalau Anda ngerti, ya Anda pasti akan paham dan Anda akan mendapatkan keuntungan dari semua ini. Saya selesai teman-teman, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.